tiba-tiba ada teman yang nyeletuk gerimis aja. Mereka preferensi kopinya seperti apa? Tiap hari itu selalu kita riset lagi, evaluasi lagi. RML Talks. Let's get talks. Tasin, tanya sana sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tasin dimanapun Anda berada, bersama saya Denny Irawan dalam acara Tasin, tanya sana sini. Oke, perlu teman-teman ketahui, Tasin adalah salah satu program dari kanal YouTube RML Talks, di mana RML Talks memiliki 3 program utama. Yang pertama adalah Badar, bongkar di sekitar, lalu Tasin, tanya sana sini, dan juga Mabal, mari belajar. Dan saat ini kita berada di acara Tasin. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan memperkenalkan narasumber saya untuk hari ini. Muda, berbakat, sangat menginspirasi kita semua. Siapa dia? Mas Harkyo. Apa kabar Mas Harkyo? Halo Mas Denny, sehat-sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu dan dijauhi dari segala penyakit. Dan COVID pandemi 19 ini segera berakhir. Amin. Amin. Oke, tidak lupa saya mengingatkan teman-teman semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa 3M-nya. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Oke, kita langsung saja ini. Sebenarnya Mas Harkyo ini yang saya kenal ya, dia adalah salah satu praktisi juga di bidang desain ya. Beliau memiliki background arsitektur landscape, teman-teman. Kalau pengen tahu ya, beberapa kali saya berkegiatan dengan beliau. Udah tua ya beliau. Mas ya, gitu ya, Mas Harkyo. Mungkin kita beda umurnya nggak terlalu jauh. Nah, cuman saya nggak akan membedah di sini terkait dengan bidang keilmuan dia. Nah, cuman yang uniknya di sini Mas Harkyo ternyata buka usaha kopi juga gitu. Nah, itu yang akan kita coba bicarakan untuk hari ini. Seperti itu ya Mas Harkyo. Oke. Di sini udah ada beberapa produknya ya, bisa dilihat sama teman-teman. Nanti kita bisa gali lebih dalam tentang usahanya dan semoga menginspirasi. Oke, untuk hari ini kita akan bahas terkait dengan ngopi gerimis di kota hujan. Jadi nama kopinya itu ya Mas Harkyo ya? Nama tempatnya sebenarnya Gerimis Coffee and Space. Oke, Gerimis Coffee and Space. Coffee and Space. Itu di mana tuh alamatnya kalau boleh tahu? Gerimis Coffee and Space itu kita ada di Ciwaringin nomor 47. Kalau yang nggak tahu Ciwaringin di mana, patokannya paling gampang Korem Badak Putih di Jalan Merdeka. Nanti ada jalan kecil di sampingnya, masuk aja sampai di Ciwaringin. Oh, itu di tengah kota ya, teman-teman. Mungkin teman-teman yang lewat situ dan juga orang situ pasti udah tahu ya, seperti itu. Sebenarnya ini nih, saya mau tanyakan nih, asal usulnya dari bisnis ngopi ini apa sebenarnya? Kan kalau yang saya tahu nih Mas Harkyo sibuk di arsitektur landscape ya. Kadang kita juga pernah kerja sama juga. Ternyata buka kopi gitu loh. Saya itu agak penasaran juga. Asal usul pertamanya gimana itu Mas Harkyo? Kalau pakai gua nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa. Soalnya kalau gua mungkin ngerasanya bakat ya. Yang pertama bakat. Bakatku butuh soalnya. Jadi harus jualan. Oke. Kalau yang lebih jauhnya sih sebenarnya gini, kalau boleh cerita. Background gue sebenarnya kan dari arsitektur landscape ya. Nah, setelah lulus, gue praktek mandiri, maksudnya freelance gitu, desain, bikin ya kayak arsitek pada umumnya lah ya. Iya, benar. Suatu waktu gue dapet klien, dia owner coffee shop, jadi gue harus desain coffee shopnya dia. Nah, mungkin disitulah pertemuan pertama gue dengan kopi yang maksudnya yang bukan kopi saset gitu, maksudnya kopi saset pun kopi, coba kita bilang ini kopi specialty. Di situ awal pertemuan gue dengan kopi, dan dari situ mulai tertarik sampai akhirnya kenapa nggak bikin sendiri aja ya. Gue suka banget ngopi. Sekali ngopi kalau di luar bisa minimal 20.000 lah ya. Kalau tiap hari ngopi 20.000 kayaknya tekor. Iya, benar. Kenapa nggak dibisnisin aja ya? Akhirnya ya udah kita bisnisin. Sekarang udah 3 tahun jalan.
kurang lebih gitu sih. Wah, luar biasa sekali. Udah 3 tahun jalan ya, Ya. dari awal buka. Wah, luar biasa sih kalau menurut saya ya. Dari apa namanya, alasannya untuk buka kopi sebelumnya gitu. Dan itu ternyata ada awalnya dari project juga gitu ya. Awalnya dari project, benar. Dari benar. project Project yang nggak sengaja, nggak sebetulnya. sengaja ternyata buka gitu, buka kopi. Oke, menarik sih. Kalau terinspirasinya nih untuk bisnis ngopi itu dari mana ini? Terinspirasi dari siapakah atau ada yang sebelumnya mungkin yang pernah buka kopi juga? Inspirasinya ya dari tadi itu, dari klien gua yang pertama itu. Dia owner coffee shop, terus kebetulan sangat nyambung. Artinya gini, Oke. gue background gue tadi arsitek, dia sangat melek desain. Jadi ketika kita ngobrol, ketika kita proses desain itu ngomong nyambung banget gitu. Dia bahkan kadang dia jauh lebih fasih ngomongin desain dan arsitektur gitu. Iya. Sampai akhirnya gue sadar ternyata industri kopi ini adalah industri yang sangat dekat dengan desain, mulai dari packaging, dari presentasi, dari tempatnya, dari iklannya. Itu kan semuanya well design ya, beda dengan industri lain gitu. Iya. Dan di situ jadi menarik karena kalau gua akhirnya masuk ke industri itu, artinya gua juga tetap akan tetap menjadi desainer gitu, nggak cuma jadi Iya. pebisnis kopi doang. Proses desain itu akan berjalan terus dan itu yang gua rasain sih. Oke, oke. Mungkin itu ya inspirasinya kurang lebih kayaknya. Jadi dari orang itu ya? Ya, dari klien kita Dari itu. klien itu. Betul. Oke, oke, sangat menarik sih. Ternyata bisa gitu ya sampai saat ini dan bertahan Ya. selama 3 tahun. Ya. Kayak gitu. Untuk jenis-jenisnya apa aja nih yang ditawarkan dan target pemasarannya sebenarnya apa? Apakah pangsa pasarnya ada anak sekolah di situ atau sebenarnya bebas? Apa gimana itu? Kalau yang ditawarin sama Grimis Coffee and Space secara produk sebenarnya mostly sama ya sebenarnya kayak coffee shop pada umumnya. Kita punya kopi hitam, punya kopi susu. Cuma kan kalau kita tarik mundur nih 3 tahun yang lalu waktu kita pertama buka itu lagi tren banget atau lagi hype banget yang namanya kopi susu. Ya. Kopi susu gula aren kalau boleh lebih spesifik. Iya, ya, Nah, gula aren juga ya. ya, itu di mana-mana semua orang punya produk kopi susu gula aren sampai akhirnya semua orang yang tadinya nggak kenal kopi, tadinya belum pernah ke coffee shop, belum pernah ke kedai kopi, akhirnya nyoba Jadi kopi. nyoba mulai ngopi dari kopi susu gula aren itu. Kita punya produk itu. Tapi sebenarnya konsepnya Grimis Coffee adalah kita pengen memperkenalkan kopi Nusantara sih. Oke. Tuh. Indonesia kan punya banyak banget kopi ya. Banyak Dari banget. ujung Ujung ke timur ujung sampai ada. ujung barat, semua daerah yang ada gunungnya pasti punya kopi. Betul. Nah, sebenarnya itu sih yang pengen kita tampilin di Grimis Coffee itu ya kopi dari berbagai tempat di Indonesia, tapi yang terkurasi. Artinya Apa terkurasi itu gini. Hari ini atau enggak 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kopi sudah banyak gitu kan ya. Iya. Tapi secara cita rasa apakah kopinya sudah baik? Gitu. Itu mungkin yang belum dulunya. Terus Jadi tantangan coffee sendiri shop makin tren, kedai kopi makin tren dan alat kopi juga makin banyak. Iya. Hari ini makin terkurasi kan si kopi itu. Makin enak lah kalau kita boleh Betul, betul. ngomong. Nah, itu sih yang pengen kita coba sampaikan ke customer atau ke pelanggan kita. Ini loh kopi-kopi yang enak yang ada di Indonesia tuh gitu. Iya, iya. Makanya saya lihat di sini kok namanya nih nama daerah ya. Betul, nama Ada daerah. Sumatera, Mandailing, bisa dilihat ya teman-teman. Terus juga ini Bali, Buleleng. Berarti berbagai daerah ada ya? Ya, Dan berbagai ini daerah kopinya ada. didatangkan langsung dari daerah itu. Betul. Packagingnya ada di sini. Packagingnya di sini. Ada di sini. Oh, sangat menarik ya untuk mengangkat citra kopi Indonesia juga. Wah, luar biasa. Masih muda, berbakat dan juga bisa membawa nama baik Indonesia seperti itu. Kalau ini nih, saya agak penasaran. Itu kan namanya tadi apa? Grimis ya? Grimis. Itu yang terinspirasi dari kota hujan. Enggak sih. Apa gimana itu? Apalagi grimis-grimis mikirin oh ternyata ini juga Sebenarnya nih awalnya untuk kita serius ya kopi. nyari nama ya waktu ngonsepin tempat. Kebalik ya, kita punya tempat duluan baru harus nyari namanya. Kan bisa kebalik, punya namanya duluan baru nyari tempat Iya, kayak gitu betul. kan. Kalau dulu kita punya tempatnya duluan tapi belum punya nama. Oke. Akhirnya kita cari namanya dengan sangat serius. Waktu itu pilihannya banyak, tapi nggak ada yang serak karena terlalu serius semua. Dan kita orangnya nggak ada yang serius waktu itu, jadi kayak nggak Iya, cocok. iya. Kok namanya serius semua ya? Akhirnya tiba-tiba ada teman yang nyeletuk Grimis aja. Oh, gitu. Ya udah Grimis aja akhirnya.
Jadi Oh, kalau iya. ditanya kenapa, ngasal sebenarnya. Ngasal ya. Tapi pada perjalanannya akhirnya kita nemuin sih sebenarnya artinya gerimis itu. Kenapa gerimis? Gerimis itu kan hujan yang kecil ya. Kecil tapi dia lama gitu. Beda kayak kalau kita hujan deras gitu kan cepet habisnya. Cepet berhenti gitu ya. Sebenarnya itu visi kita sih. Kita nggak pengen jadi coffee shop yang gede atau gimana gitu. Kita pengen kecil aja, sederhana, tapi lama gitu. Stabil ya. Stabil. Kecil, gitu. Sustain, perlahan, kita nyebutnya sustain. sustain biasanya. Berkelanjutan. Berkelanjutan, benar. Iya, ya. Itu sih Oke. mungkin. Oke, semoga ya terus berlanjut ya dan Amin. menginspirasi teman-teman yang mau juga buka usaha kopi seperti itu. Kalau mau belajar kopi boleh, langsung Wah, datang boleh aja. banget tuh ya, teman-teman. Soalnya kita open Dan bar. kita buka kursus khusus mungkin Boleh, di boleh. sesi yang lain. Siap. Sebenarnya banyak yang bisa dibedah dari kopi ya. Ya. Saat ini saya akan membedah dari perjalanannya, belum nanti kita kopinya. Nah, itu bisa di sesi badar seperti itu. Yang teman-teman udah pernah nonton mungkin sebelumnya. Oke. Nah, saat ini kita lanjut lagi di masa pandemi nih ya. Yang kita tahu udah hampir setahun ya. Kemarin udah ulang tahun tuh katanya. Oh, iya, Aduh benar. ya Allah ya Robby. Semoga kita segera berakhir gitu ya. Berharap semuanya dari masyarakat Indonesia dan juga dunia. Nah, itu terpengaruh nggak sih di usahanya Mas Harkyo nih? Di usaha gerimis ya, Ya, usaha kopinya nih ya. Kopinya Kita ya. kopi dulu ya, ngopi. sangat berpengaruh sih. Sangat ya. berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena gini, yang ditawarkan gerimis kan sebenarnya bukan produk yang terpisah ya. Artinya kita nggak cuma jualan kopi, tapi yang kita tawarkan adalah experience ngopi, pengalaman ngopi gitu. Jadi minum kopi di tempat itu, di tempat yang spesifik gitu maksudnya, dengan kopi yang spesifik, dengan suasana yang spesifik, atau mungkin beberapa orang juga punya meja yang spesifik gitu ya, dengan musik yang diputar juga sehari-hari sangat spesifik gitu ya. Itu lagi itu kan jadi satu kesatuan sebenarnya. Yang tadi gue bilang, di industri kopi sangat dekat dengan desain ya. Betul. Itu semuanya didesain sebenarnya. Di kedai kopi itu didesain. Gimana caranya biar customer datang itu dapat experience kopi yang unik dan menyenangkan. Iya. Nah, ketika orang nggak bisa datang ke kedai kopi, pengalaman itu nggak didapat pastinya dong. Oke. Bisa aja sih sebenarnya beli kopi di take away, Iya. atau beli kopi Langsung via pergi. apa Grab atau GoFood gitu kan. Tunggu di rumah, nyampe kopinya kan gitu. Iya, kopinya sih datang sama gitu. Rasanya mungkin juga bisa jadi sama, tapi pengalamannya beda. Ada experience yang berbeda di situ. Iya, dan yang mostly orang cari dari ngopi adalah sebenarnya bukan cuma kopinya, experience-nya itu loh yang nggak bisa Iya, didapat betul. di tempat lain. Bisa kayak gitu. nongkrong, kerja Ya, mungkin di situ betul. ya, ngobrol. Oke, nanti yang penasaran kita akan datangi langsung ya tempat kopinya di sesi Boleh, berikutnya. Atau yang masih penasaran dan belum bisa ke sana, ini kita ada gambarnya di sini ya, beberapa foto-fotonya. Nanti kita tampilkan. Sangat menarik. Kalau jam bukanya nih, Mas Arkyo, saya pengen tahu dari sebelum pandemi sama pas pandemi itu apa namanya gimana tuh untuk jam bukanya? Ada perbedaan? Kalau jam buka biasanya kita buka jam 10, tutup jam 10. Jam 10 pagi tutup jam 10 malam. Ya, Biasanya. biasanya. Oke. Sekarang ketika pandemi kita buka jam 11, tutup jam 9. Karena memang ada aturan cuma boleh buka sampai jam 9. Itu sih. Oh, oke, buat teman-teman masih bisa ya tetap ke tempat kopinya kayak Bisa, gitu di bisa masa banget. pandemi ini. Kalau untuk produk nih, produk yang best seller ya selama ini 3 tahun buka, apa nih kira-kira? Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau mesen atau mau datang langsung ke sana. Yang best seller yang paling pertama yang tadi gue bilang es kopi susu. Es kopi Karena susu. semua orang Masih sangat itu ya? familiar dengan es kopi susu yang pakai gula aren itu. Dari Yang kedua awal. adalah mungkin ini kopi hitam ini. Nah, ini nih teman-teman. Ternyata Mas Harkyo juga langsung bawa produknya tadi buat dulu seperti itu. Ini namanya apa? Ini gampangnya kopi hitam. Kopi hitam ya, Namanya original ya. Kopi hitam. Cuma kopi hitam itu kan bisa diseduh dengan banyak cara ya. Oke. Nah, kalau yang tadi gue bikinin itu kita nyeduh pakai saringan kertas. Saringan Namanya kertas, oke. orang familiar nyebutnya V60 Mm-mm. atau V60. Oh iya V iya. sama 60. Kalau saya agak asik sih, karena Ya. bukan pencinta kopi, tapi pencinta kopi. Ya, V60 ya. intinya sih kopinya disaring dengan kertas biar nggak ada ampasnya. Selain Oh, menarik itu ya. karakteristiknya juga jadi lebih light sih si kopinya. Ini dari kopi yang mana? Ini yang Bali. Bali. Jadi tadi kalau sempet ngicipin minum, ini adalah yang Bali. Kayak gitu Oke, rasanya coba saya kurang cicipi lebih. dulu ya. Sedikit.
agak strong gitu ya. Rasanya susah sih dijelasinnya, tapi buat pecinta kopi kayaknya wah ini luar biasa sih untuk pengalaman yang berbeda ya kayak gitu. Nanti perlu dicoba langsung ya untuk datang langsung ke coffee shopnya Mas Harkyo gitu. Kalau untuk respon nih ya, ada sistem ini nggak, feedback misalkan dari apa namanya coffee shopnya untuk menerima saran dan masukan dari pengunjung ya, customer yang datang atau online itu apa rata-rata respon dari teman-teman yang udah ngopi di sana? Respon, kalau mungkin caranya dulu ya. Kalau kita minta feedback ke customer itu salah satu cara yang paling sering kita lakukan adalah ngajak ngobrol sih. Oh gitu? Jadi kita kan juru seduh nih ya, berdirinya di belakang Juru bar seduh. gitu. Bartender kalau di bar ya? Kalau di bar bartender, kalau di kopi orang kenal barista. Barista, ya benar. Nah, cuma kita di Grimis lebih sering nyebutnya juru seduh. Juru seduh. Pakai bahasa Indonesia. Iya, Indonesia. Ya. Feedbacknya sebenarnya ketika mereka pulang kita suka nanya gimana kopinya hari ini kayak gitu. Itu cara paling simpel sih sebenarnya. Dari situ kita bisa dapetin feedback kopi hari ini kurang apa, atau mereka preferensi kopinya seperti apa. Tiap hari itu selalu kita riset lagi, evaluasi lagi. Karena si kopi itu tiap hari pasti berubah sebenarnya rasanya. Berubah dari kopinya, berubah dari settingan alatnya, berubah dari kitanya. Saya kira stabil gitu ya. Ternyata ada kayak gitu ya. Memang salah satu targetnya atau salah satu misinya coffee shop sebenarnya harus bikin kopinya stabil gitu. Iya. Tapi bikin kopi stabil itu bukan kerjaan mudah ternyata. Bikin kopi jadi stabil dan konsisten itu kerjaan yang sangat sulit ternyata. Sulit ya. Ada tantangan tersendiri di situ ya. Saya penasaran nih. Sebelumnya Mas Harkyo untuk memulai ya dan menjadi juru seduh tadi, belajar dulu apa sambil proses buka nih? Belajar. Dan lama. Iya. Berapa lama itu kalau boleh tahu mungkin? Sebenarnya kalau gue lebih seneng nyebutnya nggak belajar ya, tapi gue berusaha kenalan dengan si kopi sih. Ya gue juga dulunya nggak minum kopi yang kayak gini ya, yang nggak pakai gula gini ya. Dan awal kali gue minum kopi mungkin responnya sama, pahit gitu. Ini kopi apaan sih? Kok rasanya gini doang. Terus kadang di bungkusnya suka ada tulisan kayak di bungkus yang ini kan, yang itu juga ada. Apa? Ada sugar cane, citrus, coklat. Di situ tulisannya apa? Oh iya. Ada kan? Semi-West yang di bawahnya lagi. All spice. Spice, artinya kan dia ada rasa rempah-rempah. Ripe fruits ya. Ya. Sugar cane itu kan gula tebu ya. Tapi ketika kita minum, di mana gulanya? Ini rasa gulanya yang mana gitu sebenarnya. Pekat banget kalau bagi saya ya. Rasanya yang dirasain pahit doang kan. Tapi ketika sering minum, sering nyicipin, akhirnya kita tahu oh ternyata ada si komponen rasa ini tuh sebenarnya ada di kopi kita. Dan itu yang bikin kopi kita terkenal di luar negeri. Oh iya ya benar-benar. Yang jadi disayangkan kan kita sendiri yang orang Indonesia kadang nggak tahu gitu kalau gitu itu ada di kita gitu. Sedangkan di luar itu sangat diapresiasi gitu. Mungkin salah satu tadi ada pertanyaan yang menginspirasi ya. Gue pernah dengerin podcast juga. Dia punya coffee shop juga gitu. Dia praktisi kopi. Suatu hari dia pernah jalan-jalan di Amerika. Dia minta kopi paling enak. Di sana dia disajin kopi namanya Mandailing, Golden Mandailing. Ya dia kayak itu jadi momentum sih buat dia kayak gue jauh-jauh datang ke Amerika, gue minta kopi paling enak, gue orang Indonesia. Indonesia loh itu. Ketika gue minta kopi paling enak, gue dikasih kopi Indonesia gitu. Dan bahkan gue nggak tahu itu sebelumnya ada gitu di sana kopi gitu kayak gitu. Itu sangat menginspirasi gue juga sih kayak. Oke. Ya pengen jadi lebih kenal apa yang ada di tempat kita sendiri sih, salah satunya buat gue melalui kopi kayak gitu. Iya makanya sangat menarik juga ya. Salah satu yang saya dengar ya, salah satu produk yang terkenal di Indonesia kepada dunia itu yaitu kopinya. Kopi, betul. Bener tadi dari berbagai daerah, dari ujung sampai ke ujung tuh kopi ada pasti. Seperti itu ya. Itu yang sebenarnya bisa dimaksimalkan ya potensi itu gitu. Budaya ngopi mungkin kayak di Aceh, Sumatera itu udah ada. Gitu. Mungkin di tempat lainnya juga bisa jadi ya bisa untuk dibudayakan ke depannya gitu. Kalau untuk harga nih buat teman-teman, dari mungkin termurah sampai termahal ada nggak sih? Harga kita di range 15.000 sampai 32.000. Oh kan, terjangkau ya? Sangat terjangkau. Sangat terjangkau teman-teman. Dan ini udah ada di ini ya? Gojek, Grab. Bisa dipesan secara online maksudnya. Oke, itu kan. Luar biasa sih. Kalau yang paling mahal tuh apa tuh? Tadi yang 25.000 ya? 32. 32 ada? Yes. Itu apa tuh? 32 sebenarnya. Kenapa mahal? Es kopi latte tapi pakai flavor. Itu menu umum lah di coffee shop lain kayak
pasti sering dengar kan kayak caramel latte, vanilla Iya, latte, iya. hazelnut kayak gitu. Yang Oh, bikin mahal sebenarnya flavornya spesial sih. ya? Flavornya ya? Iya, flavornya. Campuran flavornya itu yang Iya. paling mahal ya. Oke, ya pasti ada banyak pilihan lah buat teman-teman untuk bisa ngopi di Kopi Gerimis gitu. Peminat ngopi nih, tadi kan saya udah bilang ya untuk apa namanya, customernya rata-rata dari mana. Banyaknya peminatnya ini sebenarnya dari kalangan mana nih? Kalau selama 3 tahun ini Sebenarnya segmented ya. segmented. Artinya semua coffee shop dengan konsepnya masing-masing punya segmennya sendiri, gitu kan. Nah, sedangkan kalau Gerimis nih ada di segmen mana sekarang? Sebenarnya gitu kan pertanyaannya ya. Kalau Gerimis sendiri sebenarnya kita berusaha memposisikan atau mengsegmenkan untuk kalau umur di umur 20-an kali ya. Early 20 sampai sekitar 27 28 kayak gitu. 30. Jadi maybe. kisaran orang yang lagi kuliah, mahasiswa, mahasiswa sama orang-orang aja. yang udah kerja tapi awal-awal dia kerja lah kayak gitu. Itu sih. Karena emang tempat kita juga sering dijadiin tempat ngerjain tugas, ngerjain kerjaan benar ya, kantor juga, sekalian ya. kadang meeting juga kayak gitu. Tempatnya lumayan Ketemu cukup klien. luas ya kayaknya. Lumayan luas, lumayan luas. Penasaran sih, nanti kita coba kunjungi langsung deh. Boleh ya, kita berkunjung Boleh, langsung ya? boleh. Kita Oh. bedah nanti lokasinya. Mau tapping podcast di sana juga boleh. Oh, benar banget. Teman-teman kita juga banyak yang suka bikin podcast di Banyak tempat juga kita, ya. Nah, itu makanya usulan awal kita di sana ya, cuman kita undang Cuma dulu. paling bocor-bocor dikit suaranya ya bisa diedit lah nanti. Salah Belakang. itu, siap. Kita ketahui ya, jadi agak kaku deh. Kopi itu kan kopi-kopi kekinian tuh banyak ya sekarang ya. Kopi betul. kekinian banyak banget di pinggir jalan dan juga di lokasi-lokasi khususnya di pusat kota ya. Kalau keunggulannya nih, keunggulan dari kopi Gerimis beda dengan kopi yang lain apa nih? Mungkin pemirsa pengen tahu juga. Apa yang menurut Mas Harky beda nih? Kalau keunggulannya kita Different. nggak punya keunggulan, Mas. Nggak ada Nggak keunggulannya. ada. Produk kita nggak ada keunggulannya. Tapi ya yang kita unggulkan adalah pengalaman ngopinya sebenarnya. Oh, kembali lagi ya ke experience-nya tadi. Yes. Jadi kalau ditanya kopinya kelebihannya apa sih? Ya basically kopi sama. Konsepnya Sama, pun ya. sama seperti semua coffee shop ya. Karena kita ada si resepi itu kan sebenarnya ada standarnya ya. Yang namanya latte itu espressonya berapa, susunya berapa itu semuanya ada standarnya. Dan semua coffee shop mungkin pakai standar yang sama gitu. Oke. Terus kalau ditanya, terus coffee shop lu bedanya apa produknya? Ya sebenarnya nggak ada gitu. Kecuali dia punya menu signature ya. Kalau di Gerimis sendiri kita Nah, mungkin menu apa? nggak punya menu signature sih. Jadi menu resepi kopi yang pada umumnya aja. Gitu. Tapi kalau ditanya keunggulannya apa ya experience ngopinya. Gitu. Yang pasti Oke. beda adalah itu. Ketika dibandingkan dengan produk kopi yang kekinian ya. Iya, Itu iya. sih. Itu ya. Jadi masih rata-rata sama lah ya. Betul. Yang dibedakan adalah experience dari ngopinya Betul. sendiri. Makanya teman-teman jangan hanya take away tapi ngerasain untuk ngopi di lokasinya Betul. langsung gitu. Dan Menarik mungkin sih. yang dimaksud experience kopi gini. Ketika ngopi take away, datang pesan kopi, kita dapat kopinya selesai. Gitu kan ya? Iya. Nah, bedanya ketika datang ke kedai kopi, apalagi yang makin kecil, makin intim, datang, pesen. Di situ ketika proses pesen pasti ngobrol dulu sama baristanya. Oke. Baristanya akan selalu nanya, hari ini mau ngopi apa nih? Kira-kira atau Mas sukanya kopi yang kayak apa sih sebenarnya? Itu yang kita kejar sebenarnya, interaksi kayak gitu. Iya, iya, iya. Gimana caranya si juru seduh atau barista itu punya interaksi dengan pelanggannya? Kayak gitu. Jadi ada interaksi itu ya. Ya. Emang itu yang dibutuhkan sih, jadi Itu sih kuncinya. chemistry ya. Betul, betul. Chemistry-nya antara si pembeli dan juga Ya. si pembuat itu Heeh. dapat gitu. Kadang pesan kopi, kadang juga ntar kenalan, kadang minta IG. Kenalan jadian lagi. Jadi nyambung ke situ ya. Jadi nyambung. Itu kayak baristanya jomblo tuh. Ya kita doakan semoga dapat jodoh. Amin. Oke, kalau ciri khas ya. Ciri khas tadi kan berarti kan keunggulan ya, perbedaan mungkin. Ciri khasnya dari tempatnya doang mungkin ya. Kalau ciri khas kita punya. Ciri khasnya apa kalau nih? ciri khas ya ciri khas kita adalah kedai kopi rumahan sebenarnya. Kata Kedai kuncinya kopi sih itu, rumahan. kedai kopi rumahan. Oke. Yang membedakan dari kedai kopi atau coffee shop lain adalah coffee shop ini kan banyak nih sebenarnya jenisnya. Ada coffee shop yang retail besar, ada yang coffee shop yang pakai mesin-mesin besar. Kita kedai kopi rumahan. Pakai alatnya juga manual semuanya. Manual. Jadi alat kopi itu manual. Kita nggak Manual. pakai mesin-mesin espresso yang pakai gas, pakai listrik gitu terus pasang, itu enggak. Kita manual semua. Wah, menarik. Yang membedakan adalah yaitu karakternya kedai kopi rumahan adalah lebih intim sih sebenarnya. Jadi
Kayak serasa di rumah mungkin. Yes, terasa di rumah dan Feel like home. interaksi orang yang datang sama barista itu sebisa mungkin deket. Terjalin Iya, akhirnya. betul. Jadi dekat. Jadi dekat, kayak serasa keluarga. mungkin kalau di Aceh kayak kedai kopi di Aceh Iya, ya, gitu kayak kali orang ya. datang langganan Kebiasaan. mesen gitu. Kayak kadang-kadang customer datang udah nggak mesti nyebutin mesen apa lagi, kayak udah datang tahu lah duduk kan ini. ujuk-ujuk udah datang pesanannya kayak gitu. Iya, benar. Bisa kayak gitu. Saking chemistry-nya udah terjalin tuh. Oke, bagus sih. Kalau saya lihat kan banyak kayaknya sekarang tuh kayak franchise ya. Yes. Kayak misalkan satu merek kopi itu ada tuh di Kopi Paste tuh. Betul. Ya kan? Itu juga ada ternyata Betul. terjadi ya. Kayak yang tadi kata Mas Arkio dia Ya. juga apa namanya? Yang tadi ya perusahaan dagang itu ya. Iya, Kalau ini khusus kopi rumahan. betul. Ada rencana buka lain gak? Ada sih tapi mungkin nggak dalam Iya. waktu dekat ini ya. Gak ada waktu dekat. Nunggu Covid beres deh kayaknya. Oh, Nunggu iya. semua beres divaksin. Iya, deh, semoga semua berakhir dengan cepat ya. Amin. Oke, dalam usaha apapun pasti akan ada kesulitan ya, teman-teman ya. Dalam hal kita melaksanakan suatu pekerjaan gitu kan dan juga usaha-usaha. Nah, ini kita pengen tahu nih. Kesulitannya dalam membuka usaha kopi nih. Apa sih Mas Arkio? Pasti ada dong. Ada dong, jelas. Apa tuh? Pemirsa juga penasaran nih kayaknya. Saya juga. Kesulitan ya. Kesulitannya kalau sebenarnya kesulitan kan tergantung kita nyikapin ya. Kalau gue sih nggak Sulit ngerasa apa enggak ya? nggak ngerasa Tergantung itu kita. sulit. Tapi ada sih beberapa. Ada. Kalau di awal-awal kita buka coffee shop, sorry bukan kita, gua ya maksudnya. Di awal-awal Grimis buka coffee shop, salah satu kendalanya adalah kopi sering habis. Sering habis. Sering habis. Wow. Karena diminum sendiri. Iya. Ya. itu sendiri dong. itu kendala di awal-awal dan ternyata boncos. Kita nggak ngitung Apa pas tuh itu. boncos? Rugi maksudnya. Oh, rugi. Kopinya diminum sendiri kok habis Boncos ya, Bro? rugi ya? Padahal customer nggak banyak-banyak amat tapi kopi di toko Iya, kok ya. habis ya. Ternyata Aduh. tiap hari sekali minum 3, Ya, sekali minum itu 4. hobi apa haus ya? Iya. Tapi Itu akhirnya beneran tuh kayak gitu, Iya, benar kayak gitu. Oh, iya Tapi sih. akhirnya juga kita sadar karena waktu itu kita lagi proses riset. Oke. Jadi ya, masih nyari-nyari nyeduh kopi gimana sih, terus Komposisi yang kopi yang pas. ini rasanya gimana sih. Akhirnya Paham. banyak kopi yang habis. Dan sebenarnya si riset itu harusnya dimasukin ke kos. Itu Jadi ya, kita harusnya. punya kos buat R&D namanya, Research and Development. Betul. Itu harusnya semuanya masuk ke hitungan. Kayak gitu. Nah, itu enggak kemarin. Dulu enggak. Pelajaran lah itu. Jadi ya. pelajaran buat kita. Lain kali kalau mau riset semuanya harus masuk tuh, harus kehitung. Jadi harus kita sisihkan kos buat research kayak gitu. Nah, itu pelajaran juga tuh buat kita. Itu semua. penting di semua penting bisnis. Harus punya kos buat research kayak gitu. banget. R&D, Research Ya. and Development ya. Benar. Jadi itu ya, apalagi kira-kira kesulitannya? Udah, itu aja. Kesulitannya yang kedua mungkin mengelola keuangan ya. Keuangan. Karena gue basically nggak punya background accounting atau background ekonomi. Background gue desain. Iya. Di desain sama sekali nggak belajar ngitung uang. Jadi itu sih awal-awal kita Ada sangat bagian keuangannya nggak sih? Belum. kita nggak, Kasir? semuanya masih dikerjakan sendiri, Oh, oke. mandiri gitu. Jadi ya sambil belajar sih, sambil berproses. Ada gitu. berapa orang semua yang kerja? Sekarang kita Selain Mas Arkio. berenam berarti. Berenam ya? Yes. Itu barista. rekanan semua. Teman. Ya, teman-teman semua. Teman, family ada? Oh enggak family. Oh, itu teman teman sih. lah ya. Menarik sih ya. Ya itulah makanya apa usaha rintisan ya. Yes. Berjuang dulu gitu ya. Mungkin Berjuang dulu. kedepannya kita nggak akan tahu. Mungkin kopi Grimis ini akan ada di mana-mana di seluruh kota mungkin di Indonesia. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Kalau tadi tuh berarti kan kesulitannya itu ya. Solusinya berarti lebih ke ngatur ya. Ngatur. Lebih ke ngatur tadi Bener. keuangannya ya. Ternyata Manajemen. kok ada ya, harus ada R&D-nya ya Yes. gitu. Berarti solusinya itu ya. Ya. Apalagi selain itu? Selain itu apa ya? Oh, ada satu lagi sih mungkin yang harus jadi dipikirin ketika orang buka bisnis, marketing ya. Nah itu dia. Jadi seenak Gimana apapun produk lo, sebagus apapun tempat lo, kalau lo nggak bisa masarinnya, kelar, Ya. nggak ada yang datang. Iya. Terkait marketing juga ya. Penasaran tadi. Untuk pemasarannya nih di media sosial juga berarti ya. Medsos. Ada akun-akun apa aja? Akun kita buat Grimis Coffee fokus di Instagram Instagram fokusnya. karena tadi segmented sama positioning kita. Ya kita emang ngejar atau pengen meraih customer dari Instagram sih. Instagram. Karena di kisaran segitu sih umur orang-orang yang pakai Instagram ya. Iya, Kayak gitu. benar-benar. Jadi pemasaran ke Instagram, ada juga yang langsung. Langsung ya, langsung. Langsung mungkin di depan tokonya ya. Enggak sih, enggak. Nggak Berarti ada. medsos aja kalau kayak Medsos gitu. saja ya. Oke. Luar biasa sekali. Kalau ini ya selama punya usaha kopi nih, pengalaman menariknya apa nih Mas Arkio yang bisa dibagi? Pengalaman Pengalaman menarik dari punya usaha kopi sama Mungkin itu ini. tadi ya, awal mulanya
awal mulanya bikin kopi karena ada klien yang owner coffee shop gitu ya. Coffee shop. Dan ketika punya kedai kopi, sama tuh terulang lagi. Karena ngelihat kita punya coffee shop dan tahu kita arsitek juga, akhirnya orang-orang yang mau bikin kedai kopi atau mau bikin tempat yang sejenis gitu ya, katakanlah bisnis F&B, kafe kek, tempat makan kek, akhirnya datang karena kita punya contoh jadinya kan. Nih gue punya coffee shop gitu. Barangnya ada jelas. gitu, jelas gitu. Ketika mereka datang nanya portfolionya kayak apa, ya ini portfolionya gitu. Jadi banyak ketemu klien juga di tempat ngopi itu kayak gitu. Banyak kenal sama orang, banyak bawa kita ke relasi yang baru, dan gue rasa itu mungkin kekuatan yang ngopi ya, yang secara apa kalau gue boleh ngomong intangible atau nggak kasat mata gitu ya, nggak bisa dihitung. Intangible. Ya itu fungsi sosial sih, bahwa kopi sebenarnya ada ruang sosial yang nyata bisa dilihat sih mungkin di Sumatera, yang kayak tadi Mas Denny bilang di Aceh. Di Sumatera orang datang ke tempat kopi tuh ya kalau dilihat secara kasat mata ya iya minum kopi gitu, tapi nilai utamanya sebenarnya bukan itu ya. Mereka datang ngobrol, bersosialisasi gitu. Dari situ mereka ya banyak berinteraksi, punya relasi baru. Ya betul. Kayak gitu sih. Jadi kayak malah jadi budaya gitu kan. Harusnya ya, harusnya jadi budaya. Jadi budaya sebelum makan ya. Kalau saya di sana tuh sebelum kerja, Yes. pas jam istirahat, Jam istirahat, gitu. Pas pulang kantor kerja, juga gitu. terus pas malamnya juga. Iya. Itu every day is ngopi. Betul. Wah, itu saking ngopinya itu sering ya, Iya. gitu. Jadi kayak budaya gitu kan. Terus ini Mas Arko yang terkait dengan tadi ya, untuk usaha, berarti ada rencana pengembangan ya ke depannya ya, untuk mengembangkan usaha gitu. Itu sudah ada bisnis plan-nya kah gitu dari sekarang, atau berjalan aja dulu gitu? Kalau bisnis plan yang sekarang berjalan kita punya. Ada. Tapi kalau yang mau dikembangin berikutnya kayak katakanlah misalnya mau punya cabang baru, kita belum punya plan ke sana sih. Jadi kita belum bikin bisnis plan-nya. Tapi ketika kita nanti mau bikin, itu pasti harus dibikin bisnis plan-nya. Karena nggak mungkin tanpa bisnis plan terus kita bisa jalan, itu bahaya sih. Iya, yang mungkin kan dari pemirsa yang lihat di sini gitu ya, yang tertarik dan sepemikiran dengan Mas Harkyo, mungkin pengen juga buka berinvestasi mungkin ya. Mungkin Boleh. gitu kan. Boleh tuh, bagus juga idenya. Ya, mungkin bisa gabung gitu. Kita patungan aja. Jadi usaha patungan ya. Mungkin gitu. Terus untuk harapannya nih Mas Harkyo, harapan usaha Kopi Gerimis ke depannya apa? Harapan Mas Harkyo. Harapannya sih di kondisi yang sekarang semoga bisa cepat pulih sih. Kita sangat merindukan kondisi ngopi yang aman dan menyenangkan ya, kayak dulu ya, di mana orang bisa berinteraksi dengan sangat dekat gitu di kedai kopi. Tanpa kekhawatiran ya, tanpa batas, tanpa jarak. Itu sih yang sangat gua rindukan gitu. Kayak karena jadi banyak customer kita yang tadinya tiap hari ngopi di situ, terus kayak tiba-tiba udah setahun loh ini. Ya kan COVID-nya udah setahun kan? Ya. Kayak nggak kerasa aja gitu kayak udah setahun ya gua nggak ketemu sama Mas ini gitu. Ya kayak gitu-gitu sih. Iya. Ya itu juga harapan kita semua ya, teman-teman semuanya. Semoga ya COVID-19 ini cepat berlalu gitu dan dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah, seperti itu. Ya, jadi itu sih pembicaraan saya dengan Mas Harkyo. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin saya tanyakan, ingin saya bedah. Mungkin di episode berikutnya kita bisa gali lagi lebih dalam tentang usaha kopinya, bahkan tentang tadi dari pekerjaan Mas Harkyo nih, yang sebenarnya adalah desain arsitektur landscape seperti itu. Mungkin nanti untuk teman-teman yang mau juga kerjasama atau lagi butuh desain arsitek juga bisa kerjasama seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dapat menginspirasi teman-teman semua gitu ya. Jangan lupa di like, di komen, di share, and di subscribe gitu. Jadi mungkin itu aja dari kita. Sekian dari saya Denny Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.